semuanya, aku langsung aja guys. Nah ini gambar IHSG hari ini. Jatuhnya lumayan banget 1,05% dan harusnya nggak kaget, nggak surprise ya IHSG jatuh segini karena memang udah naiknya ketinggian. Bakalan jatuh sampai ke berapa sih kalau kita tarik garis ini kena support yang hitam. Tapi mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Hai. Hello everyone. Jam 4. Halo Novi Joen, Kedai Cuan, Kevin Ape, Lilis CP. Lin Putri 12. Lani HR nanti tolong bahas agro, oke. Tadaca ngabuburit ya nih. Tumben kacamata. Masa nggak ada suara Yuwandi? Ada kali. Ervina Fair, Andi Arsan, hai semuanya. Hari ini IHSG-nya merah banget. Apa kabarnya kamu teman-teman semua? Ridwan Poh, Doit gimana? Theo, ntar aku bahas Excel. ALF, Crazy Pinkat BCA bisa ke berapa? Oke, aku kan bahas ya market hari ini gimana. Langsung aja. Terus nanti kita akan update juga bareng dengan Coach Tasya dan juga Coach Afif. Niken Atari, salam dari Hong Kong. Halo, salam dari sini. Fetty Fang. Oke semuanya. Aku langsung aja guys. Nah ini gambar IHSG hari ini. Jatuhnya lumayan banget 1,05% dan harusnya nggak kaget, nggak surprise ya IHSG jatuh segini karena memang udah naiknya ketinggian. Bakalan jatuh sampai ke berapa sih kalau kita tarik garis ini kena support yang hitam, tapi kemungkinan masih akan bisa jatuh lagi sampai ke level 7100 dan ini normal-normal aja gitu. Nah terus apa yang harus dilakukan? Kalau kita perhatikan hari ini yang bikin turun IHSG itu apa aja sih sebenarnya? Banyak ya, saham-saham big caps. Yang pertama pastinya yang nyerah turun, mirip banget pergerakannya dengan IHSG akhir-akhir ini. Yang jadi driver IHSG adalah saham GoTo, Gojek Tokopedia. Hari ini hampir ARB turun 5,29% dan koreksinya atau turunnya GoTo hari ini breakdown ya. Jadi aku akan kasih satu support di sini. Ini ada satu support di level 370, tambahin lagi satu support di sini di 360 dan aku kasih disclosure ya, hari ini personally aku udah jual GoTo personally. Kalau mtrade belum ada, bahkan belum beli, belum ada GoTo. Jadi mtrade masih menunggu pergerakan harga GoTo ini menjadi lebih lebih stabil lah, lebih ada patternnya gitu. Tapi kalau personally aku udah jual GoTo yang aku beli ketika IPO kemarin, yang aku bilang punya dikit lah buat lucu-lucuan gitu. Jadi jual masih untung gitu tadi pagi. Nah kemudian selain GoTo, kita juga akan liatin saham apa lagi yang bikin IHSG turun hari ini. Masih dari saham teknologi ya. Kita lihat ada Arto. Hilang. Suaranya hilang nggak guys? Aman nggak?
Suaranya aman nggak guys, suaraku? Oke, aman ya? Aman, good lah. Balik lagi teman-teman yang bikin koreksi IHSG hari ini, selain GoTo, hari ini tadi ada saham Arto yang juga koreksinya lumayan signifikan, dan selain itu ada saham-saham big cap lainnya. Astra International juga koreksinya lumayan hari ini. Nah, ini juga turun, koreksi lumayan. Nah, kalau untuk Astra International teman-teman, ini malah aku tungguin turunnya, aku tungguin koreksinya gitu. Jadi Astra International aku tungguin koreksinya mungkin sekitaran level 6.700, bahkan lebih murah dari itu. Kalau dikasih lebih di bawah dari itu, aku akan beli untuk Astra International gitu ya. Terus yang bikin koreksi lagi hari ini pastinya ada saham gede banget di cap perbankan, BBCA hari ini turun sampai ke level 7.625, kena ke support yang kita gambar dari beberapa hari kemarin di support warna biru ini ya. Jadi support warna biru ini merupakan support kuat dari BCA dan udah breakdown dari MA 100-nya, kemungkinan kena support biru ini bisa mantul, tapi kita wait and see aja. BCA masih oke, dalam jangka panjang masih oke, dan kita lebih prefer BCA ini untuk investing. Jadi kalau misalkan teman-teman punya BCA terus kemudian rugi atau baru untung dikit untuk long term investing, nggak apa-apa. Seharusnya kalau untuk investing belinya makin turun makin dibeli selama masih ada cash. Jadi intinya cash is the king. Oke, terus kemudian kita akan review lagi untuk saham big cap lainnya. Jadi intinya BCA turun, ASII turun, itu kesempatan. Kita tunggu turunnya lagi. Untuk ASII belum banyak turunnya karena dia udah naik lumayan signifikan. Bakalan masih ada diskon lagi, masih bisa turun lagi, masih ada diskon lagi, dan itu normal. Dan hari ini saham Unilever juga masih turun, tapi kita masih lebih prefer ke perbankan. Kalau perbankan diskon, BCA, BRI diskon masih bisa masuk, dan juga untuk Astra International guys. Oke, ICBP gimana? Udah bisa masuk belum? Kalau aku dikasih diskon dari perbankan, aku akan pilih perbankan dulu untuk masuk instead of ICBP gitu. Oke, terus kemudian kita akan cek untuk saham yang lainnya, bentar ya. CPO, Poultry, Retail ini kompak turun semua ya. Jadi CPO, Poultry, Retail ini kompak turun semua ya. Kita akan lihat untuk CPO-nya. Kemarin kita udah bahas sektor komoditi, CPO dan juga komoditi coal itu rawan koreksi karena udah di atas, udah di puncak gitu. Jadi rawan turun. Dan hari ini dia beneran turun. Untuk CPO-nya kita lihat dulu yang paling gede di sini ada Astra Agro Lestari. Nah, AALI ini dia turunnya menarik banget. Ini kemarin kita udah gambar satu cekungan hitam ini, which is kita udah mengantisipasi akan adanya koreksi. Terus pas dia turun, ini kena area support MA20. MA20-nya ini nahan banget. Jadi habis kena MA20 mantul, kena MA20 mantul. Pertanyaannya, apakah habis ini kena MA20 akan mantul? Sepertinya untuk kali ini AALI dia bakalan masih bisa koreksi lagi. Jadi ya baguslah kalau saya salah, seandainya besok beneran mantul itu bagus gitu. Tapi kita mengantisipasi, selalu antisipasi yang terburuk dulu. Prepare for the worst, hope for the best, prepare for the worst gitu. Dan kemudian perhatikan ini dia turun dari MA20-nya, bisa turun dari MA20-nya, and be very careful with that karena naiknya udah sangat signifikan. Nah, kalau jangka pendeknya kita udah antisipasi bahwa akan ada koreksi. Ya, akan ada koreksi. Terus kemudian jangka menengahnya gimana? Jangka menengahnya masih menarik, masih potensial. Jadi sabar-sabar aja guys. Jangka menengah itu bisa agak-agak turun dikit, sabar. Terus kemudian kita akan watch untuk sektor CPO yang lain. LSIP ini juga menarik, dia ketahan beberapa kali di MA20-nya, dan kalau LSIP ini dia lebih cenderung kita pakai satu garis tren, tarik garis tren, terus
Ya, ini dia hampir kena garis trendnya, ekornya terus mantul gitu. Kalau aku ngebaca chart ini, dia bisa turun lagi. Dia bisa turun lagi sampai level 1450 bisa di situ. Jadi wait and see, sabar dulu, jangan buru-buru masuk. Untuk L-shapenya jangan buru-buru masuk. Terus kemudian DSNG, kita akan review beberapa saham CPO ya. DSNG hari ini juga turun, dia kapitalisasinya nggak segede AALI, tapi dia turun dan masih bisa turun lagi. Meskipun dia mantul, dia masih bisa turun sampai level 650-an guys, gitu. Oke. Lovely K3I senang IG live-nya sore, kalau malam susah join. Seminggu ini sore. Nanti Selasa depan udah mulai malam lagi. Aku juga senang sih sebenarnya sore gini, aku masih belum terlalu ngantuk gitu. Cuman kayaknya viewernya banyakan kalau lagi malam ya. Oke, terus tadi aku udah bahas untuk banking BCA-nya. Sekarang aku akan review untuk BRI-nya, Bank Rakyat Indonesia, yang which is hari ini hijau dikit, kena area support. Kita wait and see dulu aja, jangan buru-buru masuk. IHSG-nya ketinggian, masih bisa koreksi. Meskipun koreksi hari ini tuh karena saham GoTo kayaknya masih bisa turun lagi deh ya. Jadi bukan cuma GoTo aja, yang lain juga udah agak-agak ketinggian. Oke, sekarang kita akan review untuk ESA. Banyak yang nanyain ESA. Kita lihat ESA ya. ESA, Surya Esa Perkasa. Hari ini turun 6,46%, hampir ARB atau udah ARB ya tadi ya. Dia ngebentuk double tops gitu. Ini sempat ARB juga di tanggal 11 April terus naik. Dia lagi consolidating antara range 1300 sampai 1530 gitu ya. 1355 sampai 1530-an range ini. Be very careful guys, kalau turun di bawah 1360 artinya tren jangka menengahnya patah dan kita entret akan berpotensi untuk jualan atau take profit juga untuk jangka menengah. Sekarang jangka menengahnya ESA ini udah cuan 200%-an, 197 sampai 212%, dan kita lagi nunggu dia mantul dari area support lagi untuk kita masuk. Sebenarnya support kuatnya di level 1225. Kalau dia jatuh di sini dengan ya kita wait and see dulu ya. Untuk jangka menengahnya, kalau turun dari 1355 kita akan lihat volumenya. Kalau volumenya kecil kita akan hold, tapi toleransi terakhir di 1235-an atau di MA20 ini. Jadi kalau di MA20 dia breakdown lagi, ini benar-benar harus udah keluar. Nah, jangka pendek kita tunggu di MA20 juga di 1235 sampai 1250. Kalau misalkan turun ke area situ kemudian keluar hijaunya, itu berarti area pantulan yang cukup bagus buat masuk gitu. Oke, terus beberapa saham yang aktif hari ini tuh dari saham second liner and third liner gitu. Yang masih aktif tadi ada saham ISAT ya. ISAT-nya ya ini dia punya liquidity agak kecil ya, cuman naiknya lumayan signifikan. Terus kemudian dari saham oil-oilan kayak tadi ada Pegas dan Raja, Medco Elsa yang memang udah oversold banget atau udah murah gitu. Ini ISAT-nya, kebetulan Mtrade nggak trading di situ, tapi kita trading di Raja untuk scalping gitu. Nah, kita akan review untuk saham oil dulu sebelum ke saham-saham yang lainnya. Nah, ini tadi ada saham Medco. Medco-nya tadi naik lumayan oke sampai 580 terus turun lagi. Kita akan watch wait and see ya, apakah dia akan lanjut menguat ya. Intinya kita masih ngehold di Mtrade. Kalau yang belum beli gimana? Yang belum beli tunggu dulu deh, kayaknya better nunggu koreksi. IHSG-nya masih agak-agak rawan. Demikian pula dengan Elsa-nya wait and see dulu kalau yang belum punya gitu. Kalau yang udah punya boleh hold gitu ya. Nah, hari ini tadi Mtrade ada trading saham Raja, dia naik sekitaran 6% buat scalping aja. Cuan sekitar 2 sampai 3,6%-an gitu. Terus kemarin sektor telekomunikasi aktif yaitu saham EXCL. Terus kita lihat hari ini gimana Excel-nya, masih bertahan atau enggak. Excel ternyata hari ini masih bertahan meskipun dia nggak naik signifikan. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Jadi dia ketahan area resisten MA100 di sini ya. Terus masih oke sih. Kalau misalkan teman-teman masih punya sih hold aja. Kalau belum punya ya tunggu koreksinya di level berapa bisa masuk ya.
bisa masuk di level berapa, sekitaran level ini 2800 atau 2790-an. Jadi kalau ada koreksi di level 2790, ini level yang cukup oke buat buy on weakness. Nah, terus selain itu, selain telco, aku mau bahas tower-toweran juga gitu. Ini TLKM, satu lagi dari telco ya, TLKM-nya dia masih bisa turun. Masih bisa koreksi sampai 4620 sampai level 4600-an, jangan masuk dulu, jangan buru-buru masuk dulu. Sekarang aku mau review untuk tower-toweran MTEL, TOWR dan juga TBIG gitu. MTEL, TOWR dan TBIG. Oke. MTEL-nya hari ini naik, jadi sektor telekomunikasi dan tower-toweran oke, tapi kita akan watch untuk MTEL, akan kita watch untuk TOWR dan TBIG. TOWR-nya pas di area support, jadi teman-teman kalau misalkan mau buy on support, ini lumayan low risk karena level stop loss-nya di bawah 1005, jadi turun dari 1005 cut loss, tapi selama di atas itu masih oke. Ya, jadi aku update level supportnya di sini 1005. Dekat banget dengan area support. Terus kemudian kita watch untuk saham TBIG. Kita ingat bahwa saham dari grup Saratoga akhir-akhir ini banyak yang naiknya lumayan signifikan gitu. Nah, dan kita selalu nungguin koreksinya atau retracement-nya gitu ya. Nah, ini saham grup Saratoga yang lain kayak SRTG, terus AGII, terus ada MDKA itu udah lari tinggi gitu. Sedangkan yang belum banyak naik itu salah satunya adalah TBIG ini. Nah, kalau MPMX likuiditasnya kecil. Jadi kita mau watch TBIG. TBIG ini beberapa hari kemarin kita ada gambar ini yang hitam ya, turun. Ketika dia turun, kita akan buy on weakness, kita rencananya kayak gitu. Dan ini TBIG tadi juga udah turun sampai level 3000 berapa ya tadi ya? 3020. Kita akan lihat MTrade ada TBIG enggak. MTrade sih udah beli TBIG dari 13 April dan masih di area-area beli di sini. Jadi teman-teman, ini merupakan area yang cukup oke untuk buy gitu ya. Dan volume transaksinya turun. Pas dia naik, volume transaksi naik tinggi, artinya ada akumulasi. Pas turun, volume transaksi turun, artinya yang jualan juga lebih dikit daripada yang beli. Sehingga kita bisa spekulatif buy on weakness TBIG gitu. Bahkan kalau sampai level 3000 pun dia masih oke gitu ya. Jadi kita wait and see untuk TBIG gitu. Oke, terus kemudian kita akan review saham retail. Retail ini jelang lebaran malah turun. Kenapa? Gitu. Nanti fundamental kita akan bahas bareng dengan Coach Tasya dan Coach Afif. Bentar, minum dulu. Tunggu ya. Aku cek Gojek dulu, kayaknya ada GoFood datang. Baiklah, aku akan ke Aces. Saya tahu pasti banyak yang galau di Aces karena Aces aku review beberapa hari, chartnya cakep banget, dan hari ini tiba-tiba dia breakdown dengan volume transaksi gede. Wow, apa yang harus dilakukan? Mari kita coba lihat. Aces, S Hardware. Kemarin-kemarinnya tuh bagus. Dia naik terus, higher low terus, sampai kemudian dia breakout dan volume transaksinya besar, artinya yang beli banyak. Terus kemudian dia konsolidasi di 3 candle, 1, 2, 3 candle ini, dan volume transaksinya lebih kecil gitu. Tahu-tahu hari ini jatuh dengan volume besar. Padahal kalau dia ketahan support 1115 ini cakep banget patternnya. Oke, sekarang analisisnya gimana dong? Mau exit atau mau gimana? Mau exit atau mau gimana? Nah, kita lihat low terakhirnya. Definisi dia jadi downtrend atau dia trennya balik turun adalah ketika dia breakdown dari low yang sebelumnya. Ya, last low itu di sini di angka 1065. Sekarang dia di angka 1075. Maka dari itu MTrade masih ngehold ya. Dan di sini di 1075 kita akan lihat besok
apakah dia bisa mantul dari area support ini 1065 atau last low. Dan ini ada juga MA20, tapi ketika masa sideways MA20 tuh nggak bisa terlalu digunakan gitu ya, karena dia breakdown dari 1115 dia jadi sideways. Kalau dia breakdown dari 1060 dia balik tren kecilnya jadi downtrend, tren menengahnya sideways gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, dia ketahan MA20 dan ketahan 1060 ini masih hold dulu, tapi besok jika dia turun cut loss aja. Untuk tradernya, untuk trader jangka pendek dan jangka menengah cut loss aja. Tapi kalau investor gimana? Kalau investor mainnya pakai fundamental, pakai valuasi bisa ngehold ya. Cuman kalau teman-teman kayak takut, aduh aku kalau investing teknikalnya jelek gini ntar jadi lama, jadi lambat gimana nih? Aku jual aja atau gimana? Ya boleh, silahkan kalau misalkan mau exit dulu. Cuman kalau misalkan investing sih sebenarnya kita kalau pakai fundamental masih bisa ngehold gitu sih. Nah itu kalau investing. Kalau trading seandainya dia besok breakdown dari 1065 cut dulu gitu. Ayang geprek katanya. Wah ini teman-teman kayaknya jam-jam mau buka puasa udah pada gemes nih ya. Oke, sekarang kita akan buka sektor, masih sektor retail ngerjain ya. Kita akan buka sektor retail yang lain, yaitu RALS yang nggak kalah banyak turunnya malah lebih signifikan. Jadi kalau akses dia turun tapi dia sebenarnya masih murah, jadi masih layak untuk kita misalkan mau invest kayak setengah tahun atau setahun gitu. Tapi kalau untuk RALS di sini dia breaking down dari MA20 dan juga dia breaking down dari garis support 720 ini. Artinya kita mesti exit untuk RALS-nya gitu ya. Dan kenapa kok jelang lebaran malah saham retailnya turun? Karena sebenarnya udah discounted dari dulu-dulu. Misalkan teman-teman berpikir, wah jelang lebaran naik tuh, institusi tuh udah masuk duluan gitu. Jadi itulah mengapa saya bilang RALS kemahalan, karena mereka udah diskon dari dulu sebelum lebarannya deket. Jadi 2-3 minggu sebelum bulan Ramadan tuh mereka udah beli-beli dulu dan udah naik. Jelang retail masuk malah mereka profit taking. Maka dari itu kita lihat secara teknikal RALS udah agak-agak ketinggian, trading jangka pendek aja waktu itu ya, jadi nggak invest gitu. Oke, terus kemudian kita akan move ke sektor poultry yang juga turun dan belum sempat naik karena harga komoditi kalau nggak salah jagung naik deh. Jadi bahan bakunya lumayan naik ya, itu yang bikin koreksi. Nah ini dia Java-nya kena cut loss ya, jadi MTrade juga ada cut loss di Java. Hari ini turun lumayan signifikan, volume transaksinya cukup besar. Yang belum sempat cut loss gimana? Yang belum sempat cut loss, teman-teman bisa tunggu reversalnya, pasti akan ada reversal ya. Jadi akan ada reversal nanti kalau dekat level 1560 atau 1555 bisa kurangi posisi, jangan malah nambah. Kalau turun gini dengan volume transaksi besar, ini jangan nambah. Mungkin berpikirnya kayak, wah aku averaging down aja nih, jangan. Jadi kalau udah breakdown dengan volume gede, dia akan tendensinya akan makin turun gitu. Jadi meskipun sebenarnya kemarin di stage 1 di sini ketika dia masih di atas 1555, kita tuh masih ada bilang untuk buy and hold deh Java, kayaknya bakalan bisa ada turn around sampai di beberapa bulan ke depan gitu. Ternyata malah breakdown. Jadi ya udah kita objektif aja gitu ya, kita objektif aja, cut loss aja, keluar dulu gitu. Oke, terus Pick Revin bilang yang pegang BCA selamat dividennya. Oke, selamat ya dividennya. Wah, bagi dividennya. Anyway, aku akan invite Coach Tasya. Nggak tahu siapa yang mau duluan. Thank you Timothy. Unilever, HMSP, stay away dulu deh ya. Nanti nunggu reversal dulu baru masuk. Kecuali kamu long term investor, tapi mesti harus sabar banget. Halo Tasya, apa kabar? Halo Ko, halo Misalem. Baik nih kabarnya. Oke. Tasya, aku mau nanya-nanya dikit nih. Untuk kondisi makro global gimana ya, singkat aja kali ya, karena ini ada banyak saham yang kita mau bahas lagi gitu. Habis itu kita akan Oke.
Oke, kalau untuk global sendiri sebenarnya ini masih banyak undecision ya, Miss. Apalagi kan kita lagi menunggu FOMC meeting gitu bulan depan tanggal 5 paling nggak kita dapat infonya. Jadi mungkin ya kita masih masih prepare gitu ya for the worst gitu ya. Apalagi ada ketegangan Rusia sama Ukraina, perang juga gitu. Nah, semalam juga ada Fed speech gitu ya. Itu kalau memang inflasi Amerika itu masih cukup tinggi ya, apalagi kemarin kan di 8,5% itu tertinggi sejak 40 tahun yang lalu gitu ya. Kalau memang masih tinggi ya, ada potensi suku bunga dinaikkan itu bisa lebih cepat gitu teman-teman. Kalau dari nasionalnya juga IHSG itu sebenarnya udah nggak dianggap murah lagi ya, karena udah tertinggi di Asia Pasifik gitu, nomor 1 tertingginya, udah naik 10%-an secara year to date gitu. Jadi emang kita harus mulai siap-siap profit taking sebenarnya, Miss, gitu. Dan tapi walaupun masih banyak undecision ya, kalau dari Indonesia hari ini tuh BI masih menahan suku bunga di 3,5% gitu. Kenapa ditahan? Ya karena kan memang ini untuk jaga stabilitas nilai tukar rupiah, sama juga menjaga daya beli masyarakat gitu, Miss. Oke. CPO, kita move ke sektor CPO ya, Tasya. Ada sentimen apa sih dari CPO? Hari ini sih sebenarnya koreksi normal aja sih. Oke, kalau dari sektor CPO, sebenarnya kalau untuk jangka menengah ini masih ada sentimen positif ya, karena ada pin-up demand dari seasonality lebaran, terus kan juga pemerintah masih gencar sama program B40 gitu. Cuman yang perlu kita antisipasi ya, karena sebenarnya sejak tahun 2019 maksudnya, itu beberapa emiten CPO itu udah banyak melakukan replanting. Nah, jadi replanting ini tuh paling nggak 5 tahun lagi gitu ya, kalau dari 2019 ya 2024 gitu, itu nanti udah mulai banyak produksi atau udah mulai banyak yang bisa dipanen gitu, artinya supply-nya juga udah mulai meningkat. Jadi nanti harga CPO tuh yang sekarang lagi tinggi bisa mulai normalisasi gitu ya. Cuman kalau untuk saat ini ya kita masih bisa expect sama demand-nya meningkat, dan juga kan kemarin DPO sama DMO kan udah dihilangkan ya, artinya emiten-emiten CPO masih bisa jual produknya itu di harga yang cukup atraktif gitu untuk saat ini gitu. Oke. Healthy Londo, Acas udah aku bahas tadi ya, intinya masih ada satu support lagi, pas banget di support tadi di MA20 dan juga last low-nya, aku lupa angka berapa Acas, kita lihat aja besok ada technical rebound nggak, kalau nggak cut loss aja gitu. Oke, terus kalau buat yang investing, yang bukan based on technical, yang buat investing kalau mau nge-hold sih silakan gitu. Oke, Coach Tasya, kalau sektor banking ini gimana nih fundamentalnya? Oke, sektor banking. Kongres ya teman-teman, BCA yang hobi ngeborong BCA hari ini dividen yieldnya kecil sih 1,57%, tapi ya lumayan lah kalau belinya banyak. Silahkan. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk sektor banking ini kan porsi ke IHSG itu cukup besar, bis ada 27%-an gitu ya. Jadi emang sektor banking kalau gerak ya ini juga cukup berpengaruh ke IHSG. Jadi sebenarnya banking apalagi yang konvensional kayak BBCA, BBRI ini kan porsinya cukup gede tuh, nomor 1, nomor 2 nih porsinya ke IHSG. Jadi sebenarnya kalau semakin turun ya ini juga berpengaruh ke valuasinya jadi makin murah gitu teman-teman. Jadi ya kalau yang view-nya untuk investing ya jangka panjang, ini malah jadi momennya kita untuk beli gitu, tapi ya kita harus siap gitu lah jika ada penurunan, karena kan yang namanya ini berpengaruh ke IHSG, dan IHSG itu kan juga dipengaruhi dari sentimen global. Nah saat ini kan ada kayak potensi capital outflow gitu ya, karena udah IHSG terlalu tinggi gitu. Tapi kalau dari banking sendiri ini masih cukup bagus gitu fundamentalnya untuk jangka panjang. Apalagi tadi pagi itu ada rilis data dari loan growth banking ya, untuk secara rata-rata di Indonesia itu naik jadi 6,65% dari sebelumnya itu 6,33%. Dan ini tuh udah tren positifnya tuh udah sejak Juni 2021. Nah ini kenapa trennya positif terus? Karena ini ada keberhasilan dari restrukturisasi kredit sejak COVID-19, sama NPL-nya tuh juga turun. NPL tuh non-performing loan ya, jadi ini menunjukkan kualitas aset dari perbankan. Nah kualitas aset ini ditunjukkan NPL-nya perbankan itu masih di 3,1%-an, sedangkan untuk BBCA sama BBRI itu masih di kalau BBCA itu 2%-an, kalau BBRI itu di 3%-an. Jadi NPL-nya itu masih terjaga lah, kualitas asetnya masih bagus. Oke. Ini BCA hari ini pay good, jadi dapat dividen teman-teman ya, lumayan lah ya. Iya. 1M 15.700.000.
Kalau punya 100 juta berapa, kalau punya 10 juta berapa, silahkan dihitung sendiri. Oke, buat memotivasi teman-teman semuanya. Oke, Tasya, thank you Tasya. Aku mau bahas saham-saham yang lainnya dan nanti kita akan invite Coach Alfi. Terus aku mau bahas saham BIRG nih. Saham BIRG ini udah naik 7,5 kali alias 650% sejak dia IPO gitu, yang heboh banget. Jadi siapa di sini yang punya BIRG? Siapa yang punya BIRG di sini? Oke. Ya, ini masih uptrend banget. Aku mau nanya, kalian hold atau buy atau sell? Tulis di sini. Ada Koko Michael. BIRG melawan hukum alam. Ada yang bilang BIRG melawan hukum. Aku hold, aku buy atau aku sell kayak gitu. Ingin tahu teman-teman semuanya. Oh, ada yang hold garis keras. Oke, kalau yang punya sih ya mau hold silakan. Tapi kalau yang baru-baru beli di atas 1.100-an, mungkin udah mulai siap-siap profit taking. Teman-teman ingat nggak Warren Buffett bilang apa? Meskipun dia investor jangka panjang, tapi mindsetnya dia tuh banyak aku pakai buat trading gitu. Jadi beli ketika orang-orang masih takut atau masih skeptis. Misalnya kalau breakout pun baru breakout dari stage 1, masa sideways panjang di bawah baru awal uptrend gitu. Jadi kalau misalkan mau borong-borong di situ, tapi kalau udah ketinggian udah mulai siap-siap profit taking atau jangan banyak beli-beli gitu. Jadi teman-teman, ini WIRG udah naik 7,5 kali, congrats yang punya. Kalau misalkan kamu punya di bawah mau hold terus sampai di atas ya terserah. Kalau mau profit taking dikit-dikit ya terserah. Tapi jangan borong-borong banyak-banyak di atas kalau kamu belum punya sama sekali. Kenapa? Karena aku masih ingat juga WIRG ini kan zaman-zaman go to IPO ya. Nah, zaman Bukalapak IPO tuh ada saham yang pattern-nya mirip banget gitu. Oke, sekarang aku akan kasih lihat saham ini nih. Oke, nah ini teman-teman lihat nih, ini lebih gila daripada WIRG. Ini lebih gila banget. Ini saham UVCR. Ini UVCR ya, aku coba ukur dia dari bawah sampai atas sampai puncaknya itu naik berapa? Sekitaran 486, jadi naik 5 kalinya. Terus masih naik lagi sampai di level puncaknya di sini. Ini naik 600% atau 7 kali gitu. Nah, tapi kemudian setelah itu turunnya juga nggak tanggung-tanggung. Kalau misalkan fanatik sama satu saham atau dia telat keluar, ini jadi balik ke level harga 188 tuh level harga kayak hari ke-5 atau ke-6 dia habis melantai di bursa gitu. Jadi ya ini udah ketinggian banget ya. Jadi UVCR waktu itu naik sampai 500-600% terus turun. WIRG ini udah naik 650% gitu ya. Jangan buru-buru. Terus DCII, ini Rahadinal nih juga sama. Kasih tahu saham DCII. Nah, sama nih DCII. Ini lebih gila naiknya. Kita lihat ya, DCII sebelum dia koreksi, dia naik berapa persen. Nah, ini dari IPO-nya di awal sampai di sini. Nah, ini sih gila sih, dia naik 1554%. Which is kalau kamu punya mau hold juga nggak apa-apa. Terus dia koreksi dikit, terus sampai 2000%. Nah, apakah WIRG bisa kayak gitu? Ya, aku nggak tahu. Tapi aku bukan tipe yang spekulatif ngambil di atas ya. Terus aku mau bagiin satu mindset yang penting banget. Aku baca satu buku, The Psychology of Money. Dia tuh cerita bahwa
bagaimana kita make money dan juga bagaimana kita mempertahankan uang kita itu satu hal yang berbeda. Banyak orang yang bisa make money, tapi nggak banyak orang yang bisa maintain uang. Jadi teman-teman tahu nggak Warren Buffett? Mungkin teman-teman taunya Warren Buffett, Charlie Munger, partneran dua orang itu. Warren Buffett itu pernah punya partner namanya Rick, aku lupa tepatnya Rick siapa. Nah, yang membedakan dari tiga ini adalah apa? Yang persamaannya dulu deh. Persamaannya dari tiga ini adalah Warren Buffett dan Charlie Munger ini mereka hebat make money. Jadi analisisnya, investasinya, tebakannya tuh benar gitu. Cuman si Rick ini juga nggak kalah hebatnya ketika dia make money, analisisnya itu juga benar, investmentnya itu benar, hebat. Tapi yang kurang dari Rick ini adalah dia nggak bisa maintain the wealth, menjaga uangnya, staying healthy, to be stay healthy, wealthy, to be stay wealthy. Jadi make money, being wealthy, and staying wealthy is two different thing. Being wealthy atau kita make money, cari cuan, istilah kata cari peluang atau cari kesempatan, cari cuan, itu bicara tentang kita berani. Jadi kita sebagai trader, investor, pebisnis, entrepreneur, pekerja, apapun, kita mesti berani untuk bisa maju. Nah, tapi ketika kita bicara untuk maintain the wealth atau staying wealthy, ya, untuk staying wealthy ini bicara tentang bertahan atau survival supaya kita bisa ngejaga semua ini. Survival, kenapa kita bisa survive? Resiko, ya. Jadi kesadaran akan adanya resiko itu yang membuat kita bisa survive. Nah, aku mau cerita satu juga, Jesse Livermore. Teman-teman tahu dong trader Jesse Livermore. Yang lucu, pada tahun 1929 ketika Black Monday, Black Tuesday, Black Thursday, itu keluarganya Jesse Livermore itu deg-degan nunggu Jesse Livermore pulang. Mereka udah deg-degan, udah stres banget karena ngelihat berita tuh marketnya ambiar, hancur, terus mereka bilang, wah kita bakalan bangkrut nih, we are going broke gitu ya. Terus ternyata pas Jesse pulang, dia bilang gini, enggak, kita nggak bangkrut, justru malah kita jadi kaya raya. Kenapa? Karena dia short sell, jadi dapat keuntungan ketika market turun dan mereka jadi kaya raya banget. Nah, di situ Jesse Livermore tuh dia jadi sangat euforia, jadi sangat happy banget ketika dapat duit banyak dari short selling. Cuman nggak bertahan lama, 4 tahun berikutnya, setelah 4 tahun setelah itu si Jesse Livermore ini justru malah dia jadi bangkrut karena apa? Karena dia terlalu confident. Nah, jadi di sini sebagai seorang investor, trader, pebisnis, pekerja, apapun itu, kita tuh mesti bisa balancing antara berani dan juga survival. Survival itu kesadaran akan adanya resiko, rasa takut, driven by rasa takut gitu loh. Jadi mesti harus ada, mungkin kalau aku mau fear nggak enak ya, survival aja. Jadi berani dan survival gitu. Kalau orang cuman survival terus, dia nggak maju-maju. Tapi kalau orang berani terus, dia nggak ada remnya, nah itu bahaya juga. Kira-kira itu sih teman-teman. Aku akan invite Coach Afif, ada beberapa hal fundamental yang bakalan dibahas juga sama Coach Afif. Oke. Tuh, mana tadi ya? Halo Afif. Halo Miss. How are you, Afif? Good Miss. Sehat, Afif? Tawa terus di Coach Afif nih. Alhamdulillah sehat-sehat. Tawa terus. Biar Always ramah happy. Miss. Oke, Coach, aku mau nanya aja langsung aja. Oil and gas hari ini tuh main aktif dan kita ada scalping saham Raja. Elsa dan Medco juga nggak turun meskipun marketnya merah membara gitu. Ya, kalau menurut Coach Afif ini gimana? Sentimennya apa untuk oil and gas ini? Iya, kalau sentimen mungkin seputar dengan harga minyak ya Miss, karena memang selama seminggu ini harga minyak itu naik sekitar 14%-an gitu. Kalau kita lihat dari harga minyak Brent gitu. Yang ini ada kaitannya juga tentang dari Rusia dan Ukraina ya, yang kalau saya lihat berita tadi pagi itu memang ada eskalasi lebih lanjut di mana ada wilayah baru yang itu menjadi wilayah yang baru diserang oleh baru diserang oleh Rusia gitu, dan ini akan berdampak juga sih kepada
harga minyak. Tapi memang kalau kita lihat di harga-harga sekarang ini sudah cukup tinggi. Artinya kalau teman-teman masuk di harga sekarang, ya dengan harga minyak yang sudah tinggi sekarang itu sudah tidak naik lagi sih. Kalau saya lihat juga secara valuasi, Medco, kemudian Elsa, Raja ini juga sudah tidak terlalu murah lagi. Jadi I think lebih ke trading jangka pendek sih untuk oil dan juga gas. Lebih ke trading ya, karena sebenarnya kalau kita lihat harga oilnya naik, harga sahamnya tuh belum mencerminkan harga oil sih gitu, belum mencerminkan harga oilnya gitu ya. Dan demand untuk sektor komoditi juga masih lumayan naik, lumayan banyak gitu. Cuman baguslah dikasih waspada dikit sama Coach Afif gitu, biar kita nggak terlalu ngegas. Kita sih masih baik untuk sektor oil ini ya, jadi masih area-area buy gitu, dan kita nge-hold gitu ya, masih hold untuk Medco, Elsa, dan juga Rajanya M-Trade masih ada. Terus hari ini untuk telco baik ISAT, Excel itu bertahan, ISATnya malah naik. Terus tower-toweran juga oke. Kita juga lagi suka tebik. Gimana kalau ngelihat fundamentalnya? Ya, kalau fundamental secara short term saya lihat mungkin ini ada katalis juga dari lebaran ya, Miss. Karena kalau saya lihat secara historis, ketika momen lebaran, di kuartal-kuartal lebaran, itu traffic dari data untuk telekomunikasi itu naik sekitar 15-20%. Tentu ini akan berdampak juga kepada revenue dari emiten-emiten telco ya. Itu yang kalau misalkan mungkin teman-teman juga merasakan ya, kalau mungkin siap-siap mudik, teman-teman sudah siap paket data gitu untuk ya GPS, atau mungkin teman-teman yang siap data buat video call dengan keluarga gitu. Nah ini yang mungkin untuk data traffic untuk telco di momen lebaran ini. Tetapi memang kalau saya lihat secara price action ya, secara sektoral untuk telco ini masih relatif tertinggal dibandingkan dengan sektor lain. Mungkin teman-teman juga merasakan ketika bankingnya naik tinggi, kemudian komoditas naik tinggi, tetapi telkonya malah depreciate, sehingga ketika komoditi tinggi, terus perbankan sudah tinggi, investor cari nih, ini mana sektor yang secara price action masih murah, kemudian masih bisa untuk dibeli gitu. Dan kalau saya lihat telco menjadi salah satu yang cukup menarik ya gitu. Tapi memang kalau kita bicara prospek jenjang masih sangat prospektif ya, baik telco maupun tower-toweran secara khusus. Karena kalau kita lihat penetrasi internet di Indonesia itu masih sangat rendah, masih sekitar 73%-an lah dari populasi Indonesia itu yang menggunakan internet. Artinya yang menggunakan internet itu, yang belum menggunakan internet masih ada sekitar 27% gitu. Yang ini akan menjadi salah satu potensi juga untuk sektor telekomunikasi ini berkembang gitu ke depannya. Tapi memang kalau kita bicara secara sentimen antara telco dengan perusahaan tower itu sedikit berbeda. Karena kalau kita bicara telco itu kita lebih kepada ini ya, traffic, kemudian harga jual untuk paketnya gitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat lebih kepada, sorry, kayaknya putus-putus ya, Miss. Viv, putus-putus, Viv. Ya wis, nonton morning briefing aja kalau mau update fundamentalnya lebih lengkap dan teknikal lebih lengkap. Coach Afif, besok sambung lagi sama Coach Afif. Aku mau bahas beberapa saham dulu. Kayaknya udah oke ya, Miss. Thank you, Afif. Aku mau bahas beberapa saham dulu ya. Jadi ini tadi banyak ya, thanks. Banyak yang nanyain untuk TOWR sama TBIG itu bagusan mana sih? Kalau buat trading sih kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi, tadi sebenarnya aku udah bahas dikit untuk TOWR dan TBIG. Oke, bentar. Oke, ini TBIG. TBIG itu posisinya di atas, sideways-nya di atas. Beda sama tower. Tower tuh sideways-nya di bawah gitu ya. Jadi ini dia udah naik tinggi, terus kemudian sideways. Untuk TBIG kayak gini. Nah, untuk TBIG sendiri beberapa hari kemarin ini
volume transaksinya tuh lumayan tinggi gitu dibandingkan dengan 3 hari ini, dengan 1, 2, 3 candle ini. Hari keempat sebelumnya volume transaksi tinggi. Jadi kesimpulannya dia ada akumulasi. Terus kalau tower, teman-teman perhatikan dia itu sideways-nya di bawah, sideways setelah dia downtrend gitu ya. Jadi kalau TBIG itu lebih cocok untuk trading cepat, lebih cepat naiknya. Sedangkan kalau TOWR ini lebih cocok kalau misalkan mau investing, ngumpulin dikit-dikit, cuman agak slow gitu. Oke? Ada yang nanyain tentang Bukalapak dan juga Doit. Dia berpotensi membentuk inverse head and shoulders. Jadi kalau ada yang spekulatif buy tadi, upside-nya bisa sampai 380-an, tapi hati-hati juga karena lock-nya bakalan dibuka di bulan April ini kira-kira. Terus Doit ya, aku akan review untuk saham Doit. Oke, ini minta review MPFX2 juga ya teman-teman ya. Doit koreksi normal, biarin aja koreksi, kita justru tungguin kita mau buy on weakness nanti ya, mungkin sekitaran level 540-an kalau dekat area support. Terus dari grup Saratoga yang Mitra Finastika Mustika, yang ini memang nggak liquid sih, jadi M-Trade juga nggak masuk, nggak liquid, dan volume transaksinya lumayan gede. Better jangan yang ini deh, yang lain aja, karena ada TBIG juga gitu. Kalau udah punya ini ya kurangin posisi atau keluar dulu gitu. Terus Akra, TAPG, tadi Japha udah aku bahas ya. Akra, TAPG, oke. Akranya masih konsolidasi, wait and see dulu. Ini Indi dan TAPG. Indinya mau turun, jangan dibeli, mau turun. Terus kita lihat untuk batubara yang lain, PTBA, dia juga bisa ada koreksi, normal correction, tapi koreksinya normal aja, turun untuk naik lagi. Terus kemudian Adaro juga dia turun untuk naik lagi, tapi sabar-sabar dulu ya. Jadi normal koreksi aja. Terus kemudian TAPG ini masih sideways. Kalau aku lebih cenderung lihat sektor batubara. Batubara tuh kelihatan banget koreksinya, koreksi normal. Jadi kayak Doit, Indi, Adaro, PTBA kita lagi nunggu dia turun lagi kena area support, kemudian mantul dikit hijau, kita mau masuk lagi untuk swing trading. Jangka menengahnya kita masih nge-hold. Nona Just, saya punya semua rekomis tapi cuma 1 lot juga popo. Yang penting mencoba. Oke? Indi masih 24-30% profitnya, jangka menengah kita masih hold di M-Trade, tapi swing tradingnya udah keluar, udah exit pastinya. Terus Adaro 11-16%, jangka pendek masih ada, baru area beli. Terus PTBA ini juga kita jangka menengahnya masih ada, tapi jangka pendeknya kita udah jual. Kira-kira itu sih teman-teman. Terus kalau untuk metals gimana, Tins dan kawan-kawan kemarin abis naik signifikan, wait and see dulu, jangan masuk dulu ya. Oke, itu aja dari saya. Aku lapar, aku mau makan dulu karena jam 5 nanti ada pas cikung. Kalian banyak yang puasa ya. Dan buat teman-teman yang puasa, selamat berbuka puasa nanti jam 6, bentar lagi. Thank you semuanya. Besok kita ketemu lagi jam 4 sore. Sampai tanggal 25, nanti habis tanggal 25 kita balik lagi jam 8 malam. Terima kasih semuanya. IHSG masih bisa turun, banyak saham masih bisa turun, jadi slow aja, nyantai aja dulu. Kalau yang udah ada cuan, boleh profit taking dulu. Salam profit dan selamat buat yang dapat dividen dari BCA, meskipun dividen yieldnya kecil. Oh ya, jangan lupa kalau teman-teman mau jadi coach M-Trade, aku ajarin trading saham, aku ajarin fundamental technical, langsung aja ke mtrade.id/karir atau DM aku, kasih tahu aku mau loh daftar jadi coach, gimana caranya gitu ya. Terus teman-teman kalau mau join sebagai user VIP kita, klik link di bio atau ke mtrade.id, kita akan bimbing kamu terus dan kasih kamu trading signal. M-Trade berlisensi penasihat investasi, terdaftar dan diawasi OJK. Thank you. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.